Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mencari turunan dari suatu fungsi yang merupakan perkalian dari dua fungsi, atau kita akan mencari differentiation of a product. Jika kita punya dua fungsi, misalkan fungsi U dan V, U adalah fungsi X dan V juga fungsi X, maka jika Y suatu fungsi yang merupakan hasil kali dari fungsi U dan fungsi V, maka dapat kita tentukan turunan Y terhadap X adalah Y aksen sama dengan U kali V aksen ditambah V kali U aksen. Ungkapan itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk notasi Leibniz. dy dx sama dengan U kali dv dx ditambah V kali du dx. Jadi ada tiga cara mengungkapkan aturan perkalian ini, dan nanti kita akan belajar bersama untuk menyelesaikan 3 soal yang ada, dan saya akan mengajak Anda semua menggunakan ungkapan yang pertama. Silahkan nanti Anda mau menggunakan pernyataan yang kedua atau yang ketiga, itu boleh-boleh saja. Saya akan mengajak menggunakan pernyataan yang pertama, yaitu Y aksen sama dengan U kali V aksen ditambah V kali U aksen. Mari kita lanjutkan dengan latihan. Yang pertama kita punya fungsi Y sama dengan X ditambah 2 dikali X kuadrat min 3. Maka kita lihat di sini, untuk menyelesaikan turunan ini kita bisa menengok kembali aturan-aturan yang diketahui. Ada aturan pangkat, aturan perkalian, aturan pembagian, aturan rantai, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kita akan memilih aturan yang sesuai, yaitu dilihat dari soalnya merupakan perkalian dua fungsi, maka kita gunakan aturan perkalian. Jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U kali V aksen ditambah V kali U aksen. Maka di sini kita akan menentukan dari soal mana yang sebagai U, mana yang sebagai V. Maka di sini kita bisa menentukan X plus 2 nya kita anggap sebagai U, dan X kuadrat plus 3 kita anggap sebagai V. Dan dari aturan itu kita butuh V aksen dan U aksen. Maka kita tuliskan U nya adalah X plus 2 dan U aksen sama dengan 1, V sama dengan X kuadrat min 3, dan V aksen sama dengan 2X. Maka kemudian dari aturan perkalian Y aksen sama dengan U kali V aksen. Kita tuliskan U nya X plus 2 dan V aksennya adalah 2X. Kemudian ditambah V kali U aksen. V nya X kuadrat min 3 dan U aksennya 1. Nah, 1 boleh ditulis, boleh tidak. Lalu kita uraikan, kita dapatkan 2X kuadrat plus 4X ditambah X kuadrat dikurangi 3. Atau kita peroleh di sini ada 2X kuadrat, ada X kuadrat, ini mempunyai pangkat yang sama. Kita jadikan 1, 3X kuadrat ditambah 4X min 3. Inilah hasil
jawaban dari turunan Y terhadap X. Namun demikian kita bisa melihat bahwa sebetulnya Y itu juga bisa kita ungkapkan dari perkaliannya. Kita selesaikan dulu. X plus 2 dikali X kuadrat min 3 menjadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 6. Nah ini kan persoalan yang terkait polinomial, tinggal kita terapkan aturan pangkat. Ini dengan aturan pangkat kita dapatkan Y aksen sama dengan 3X kuadrat plus 4X min 3. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah sama. Jadi Anda bisa menyelesaikan perkalian dua fungsi itu dengan menyelesaikan perkaliannya dulu atau menggunakan aturan perkalian. Kita lanjut soal yang kedua. Y sama dengan X kuadrat kali sin 3X. Nah, ini persoalannya mau tidak mau harus kita selesaikan dengan aturan perkalian. Karena tidak bisa lagi ini di perkaliannya disederhanakan. Bentuknya ya tetap seperti ini. Hingga harus kita selesaikan sesuai dengan persoalannya. Ini perkalian dua fungsi. Maka ya kita selesaikan dengan perkalian dua fungsi. Apa aturannya? Kita lihat aturan perkalian dua fungsi. Y sama dengan U kali V, Y aksen sama dengan UV aksen plus VU aksen. Ini kalau tidak ditulis juga boleh, selama Anda betul sudah paham. Tetapi untuk jaminan bahwa ini pekerjaan Anda tidak salah ya sebaiknya ditulis. Sehingga U-nya kita tulis U kali V. Ini mau langsung juga boleh sebetulnya. Jadi bisa kita selesaikan misalnya kemudian U Y aksen sama dengan U kali V aksen X kuadrat kali 3 cos 3X ditambah VU aksen 2X kali sin 3X. Nah misalnya langsung ya. Kita anggap kita udah lancar langsung. Boleh seperti itu. Tapi untuk jaminan supaya tidak keliru, Anda boleh juga mengikuti SOP-nya. Sistematika penyelesaian masalahnya bisa Anda ikuti. U-nya X kuadrat. U-nya X kuadrat. Maka U aksen adalah 2X. V-nya adalah sin 3X, sehingga kita dapatkan V aksen sama dengan 3 cos 3X. Maka sesuai aturan Y aksen adalah U kali V aksen. X kuadrat kali V aksen. Kita cari V aksennya mana? 3 cos 3X dikalikan 3 cos 3X ditambah V. V-nya kita cari sin 3X dikalikan U aksen. U-nya ini U aksennya 2X kali 2X. Atau bisa kita tuliskan 3X kuadrat cos 3X ditambah 2X kali sin 3X. Coba kita cocokkan dengan yang kita kerjakan langsung tadi, sama atau beda. Kalau sama ya berarti memang sudah lancar. Tapi kalau tidak sama harus diklarifikasi, harus diverifikasi mana yang salah. Dan ini kelihatannya sama ya. Kita tinggal menuliskan lagi untuk boleh juga Anda tuliskan menjadi seperti ini. X kali 3X cos 3X ditambah 2 sin 3X. Nah, ini tulis begini lagi ya, boleh saja. Itu ya cara menyelesaikannya. Anda mau langsung, mau pakai sistematika, boleh. Tetapi sekali lagi, kalau langsung itu kecenderungannya bisa, kalau ada ketidaktelitian sedikit saja Anda bisa salah. Tapi kalau Anda menggunakan sistematika ini ya kemungkinan untuk benar itu lebih besar. Kemungkinan untuk tidak teliti itu lebih kecil.
Baik, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini kalau kita lihat nih, kalau kita baca E kuadrat kali E pangkat X kali cos X. Oh, berarti ini ada bukan dua fungsi ya. Kalau tadi kita ada perkalian dua fungsi lah. Kok ini perkalian tiga fungsi. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau kita punya tiga fungsi ya kita tuliskan saja. Oh, berarti Y sama dengan T kali U kali V misalnya begitu. Lalu aturannya bagaimana? Aturannya itu hanya perkalian dua fungsi. Ya sudah, kita anggap dua fungsi. Ini satu fungsi, ini satu fungsi. Jadi misalnya U kali V kita sebut fungsi S. Nah, jadi Y sama dengan T kali S. Maka kalau Y sama dengan T kali S, kita akan peroleh Y aksen sama dengan T S aksen ditambah S kali T aksen. Nah, sekarang kita lihat S-nya tapi apa? U kali V. Nah, maka ini T kali S aksen, U kali V aksen. Lalu ditambah S U kali V kali T aksen. Nah, nanti penyelesaian ini ya kita anggap H sama dengan U kali V. Sehingga kita akan dapatkan H aksen adalah U V aksen ditambah V U aksen. Nah, kita lakukan secara bertahap. Ya, kita anggap dua fungsi, lalu kita selesaikan. Jadi sekarang kita mau memilih mana yang sebagai dua fungsi itu. Y sama dengan E kuadrat kali E pangkat E kali cos X. Anda boleh saja memilih E kuadrat kali X kali E pangkat X dikalikan cos X. Boleh. Tetapi Anda juga boleh membuatnya ya, boleh begini ya, E kuadrat kali E pangkat X kali cos X. Atau Anda juga boleh E kuadrat kali E pangkat X kali cos X. Nah, begini. Boleh saja, bebas saja menentukan. Kita pilih yang pertama ini, kita akan selesaikan dengan ini. Maka kita akan melihat yang dicari apa? U kali V aksen dan T aksen. Nah, kalau ini kita anggap sebagai U kali V-nya, ini T-nya ya boleh saja cos X sama dengan T. E kuadrat ini sama dengan U kali V. Nah, kita selesaikan. U kali V aksen. Kita anggap supaya mudah kita beri nama apa? S. Jadi kita cari S aksen. S aksen adalah UV aksen ditambah VU aksen. U-nya apa? E kuadrat. V aksen E pangkat X ditambah V E pangkat X. U aksen 2X. Nah, S aksen sudah didapatkan. Kemudian T aksen. T aksen karena T-nya cos X turunannya adalah min sin X. Sudah tinggal disubstitusi. Substitusi Y aksen sama dengan T kali UV aksen. Boleh saja. T-nya apa? Cos X. Kali U kali V aksen apa? U kali V aksen itu S aksen. Ya. E kuadrat kali E pangkat X ditambah E pangkat X kali 2X. Ketemu baru yang pertama, suku pertama ditambah suku kedua U kali V. U kali V-nya E kuadrat kali E pangkat X dikalikan T aksen. T aksennya adalah min sinus X. Nah, tinggal kita sederhanakan lagi. Ya, kita tuliskan E kuadrat E pangkat X ditambah E pangkat X kali 2X kalikan cos X dikurangi E kuadrat E pangkat X kali sin X. Boleh juga Anda tuliskan lagi misalnya X kali E pangkat X
dikalikan X plus 2 kali cos X dikurangi ini sama ya X kali EX, berarti kita tuliskan sini X sin X. Nah, boleh saja Anda sederhanakan seperti ini. Begitu caranya. Kita kembalikan mana aturan yang sesuai. Silahkan dilatih yang lebih banyak soal-soalnya. Anda cari sendiri soal-soalnya dari buku. Anda kerjakan. Kalau ada kesulitan bisa didiskusikan, bisa ditanyakan saya. Sekian, kita ketemu lagi pada topik yang lain. Salam sejahtera.